Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Sefanya 3 pada ayatnya yang ke-10, demikian bunyinya. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, dan Dia Allah yang sanggup melakukan apa saja di dalam seluruh kehidupan kita yang percaya kepadanya. Nah, kalau Dia berkata bahwa Dia memberikan janjinya atau Dia melepaskan janjinya, maka apa yang Dia janjikan itu pasti akan terjadi. Saudara baca pada ayat yang ke-10 ini dikatakan, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Artinya ayat ini mau katakan bahwa Tuhan lewat janjinya, kalau Dia katakan Dia ingin memulihkan keadaan kita, maka pasti pemulihan itu akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan apa yang Allah telah lepaskan melalui janji perkataannya bagi umat pilihannya. Nah, oleh karena itu belajar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara, apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, yaitu kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kalau Dia berjanji, Dia memberkati kita, Dia berjanji, Dia akan memberikan keselamatan dan kehidupan yang baik bagi saudara dan saya, maka marilah kita berjalan pada setiap perkataan-perkataan firman Tuhan, karena janjinya itu adalah janji yang ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan janjinya itu tidak pernah dapat digagalkan oleh apapun juga dan oleh siapapun juga. Nah, oleh karena itu setiap orang yang berpegang kepada janji-janji Tuhan, pasti dia akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, apapun keadaanmu, apapun situasimu, kondisimu saat ini, janganlah engkau berputus asa. Kalau Tuhan berjanji Dia akan memulihkan keadaan kita, maka pasti keadaan itu akan Dia pulihkan. Nah, persoalannya bagaimana supaya saudara dapat mengalami janji itu dalam hidup saudara? Bangunlah kehidupan saudara untuk terus percaya kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa percaya kepada Tuhan? Saudara harus membangun hidup saudara itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bangun kehidupan rohanimu itu tidak sekedar engkau melakukan aktivitas rohanimu, tetapi apa yang kau lakukan adalah karena engkau percaya kepadanya. Kepercayaanmu itulah yang membuat sehingga janji Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apa yang Dia janjikan melalui Nabi Sefanya ini, itu terjadi bagi kehidupan umatnya. Dia berjanji Dia akan memberikan kehidupan yang baru bagi mereka. Janji itu Dia lakukan bagi kehidupan umatnya, karena Allah kita tidak saja Allah yang berjanji, tetapi Dia Allah yang menggenapi janjinya. Nah, oleh karena itu saudara, di hari-hari hidup saudara jangan pernah meragukan perkataan-perkataan firman Tuhan. Hidupi perkataan firman-Nya, lakukan apa perkataan firman-Nya. Itulah akan membuat engkau mengalami janji Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa Tuhan Yesus menolong saudara untuk engkau mampu hidup pada janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya apa yang telah Engkau lepaskan lewat janji-Mu itu pasti akan kami alami dalam hidup kami. Beri kami hati yang terus percaya kepada Tuhan, hati yang terus terhubung dengan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.